Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke materi 10, yaitu untuk telekomunikasi manajemen network dan network management system bagian kedua. Nah, kali ini kita akan bahas TMN dan FCAPS yang sebelumnya kita udah sempat bahas sedikit. Nah, sekarang kita langsung hubungan antara TMN dan FCAPS ya. Seperti diketahui, TMN menggambarkan terpisah antar muka jaringan telekomunikasi atau kita sebut jaringan produksi dan mendefinisikan titik interkoneksi atau jembatan. Kita lihat dari sisi gambar seperti ini, ada network centernya, dan ini TMN menjembatani jadi sebagai interface. Nah, kita udah ketahui bahwa TMN ada 5 lapisan: BML, SML, NML, NEL. Nah, kita coba hubungkan antara TMN dengan FCAPS. Nah, secara gambar seperti ini. Jadi setiap layer ini menjalankan FCAPS-nya. Jadi kaitannya FCAPS dan TMN. Nah, bagaimana definisinya? Ya, kalau kita definisi FCAPS masing-masing ada, tapi kalau kita hubungkan dengan TMN, maka default management adalah seperangkat fungsinya ada pengukuran jaminan kualitas, skala manajemen kegagalan. Jadi dari sisi manajemen, ketersediaan, ya, reliability, availability, dan survivability atau RAS ya. Nah, ini ada beberapa poin yang kita harus jalankan dalam manajemen kegagalan tadi. Jadi jaminan kualitas, ada surveillance, ada lokalisasi kegagalan, koreksi kesalahan, ya, perbaikan. Terus kemudian pengujian dari sisi jaringan, dari peralatan itu sendiri atau dari luar pengujiannya. Terus kemudian administrasi masalah. Jadi kalau ada laporan permasalahannya itu sampai di mana, ada statusnya. Nah, yang kedua dalam FCAPS adalah konfigurasi manajemen. Konfigurasi manajemen. Ya, manajemen menjadikan fungsi untuk mengedukasi, mengumpulkan fungsi kontrol, penyediaan data, konfigurasi. Nah, dalam layer yang di TMN adalah menginstal peralatan dan konfigurasi logisnya, perencanaan, pelayanan, dan negosiasi, ya, layanan baru dan sebagainya. Provisioning artinya mengaktifkan peralatan untuk mendapatkan atau menjalankan layanannya, tapi tidak termasuk instalasi. Ya. Kontrol di mana menyediakan kemampuan untuk memantau dari elemen jaringan NEL sesuai permintaan. Ya, mengubah status NEL, ya, pemeriksaan status, ya, ini dalam TMN. Kemudian juga termasuk perencanaan dan rekayasa berkaitan dengan fungsi-fungsi dengan sesuai dengan pertumbuhan kapasitas. Ya. Kemudian yang ketiga, account management atau kita sebut yang di I-nya ya, itu pengukuran penggunaan layanan jaringan, menentukan biayanya kapan saja. Nah, ini biasanya kan terdiri dari pengukuran penggunaannya, perencanaan, agregasi, distribusi, pengawasan, pengujian, identifikasi, aturan pengukuran, penyimpanan data, penggunaan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian validasinya seperti apa, administrasi pengumpulan data dan penggunaan. Kemudian juga akan ada tarif harganya, koleksi dan keuangan, jadi artinya mengelola akun dari pelanggan, ya. Kemudian kontrol dari perusahaan ini bertanggung jawab laporan keuangan perusahaan, penganggaran. Yang keempat adalah performance, ya, P, manajemen yang menyediakan kinerja fungsi, evaluasi perilaku dan pelanggan, efektivitas jaringan. Jadi di dalam ini termasuk jaminan kualitas ya, untuk mengates jaringan kinerja, pengukuran kualitas dan fungsinya. Terus pemantauannya, ya, di sini termasuk dalam hal kebijakan, korelasi penyaringan kejadian, agregasi tren data, pengumpulan data spesifik sirkuit, ambang batas, ya, analisa tren dan seterusnya.
Nah, selanjutnya kontrol, manajemen kinerja, dan analisis kinerjanya. Ya, hasilnya di analisa. Terus yang kelima adalah security management. Keamanan diperlukan untuk semua rangkaian fungsi. Layanan keamanan seperti autentikasi, kontrol akses kerahasiaan data, dan penerimaan. Terus kemudian deteksi peristiwa keamanan kalau ada pelanggaran keamanan. Terus manajemen keamanan terhadap fungsi, jadi pencegahan, deteksi, dan penanganan. Itu tadi FCAPS dilihat dari TMN, jadi lebih manajemennya. Nah, kemudian integrasi FCAPS dalam kerangka TMN. Kita lihat di gambar ketiga ini. Jadi TMN itu ada vault, konfigurasi, accounting, performance, security diterapkan di dalam layer-layer setiap layernya TMN. Jadi ada 5 layer termasuk layer yang kelima. Ya. Nah, semua yang relevan adalah NEL, EML, NML, dan SML. Sedangkan untuk lapisan BML ini di luar cakupan network management, karena BNL lebih ke bisnis. Jadi kalau kita gabungkan ke semuanya, hanya BML aja yang tidak detail, karena bukan hanya network management, itu lebih ke arah bisnisnya. Ini dalam FCAP itu hanya menggambarkan model konseptual fungsional, tidak mendefinisikan standarisasi. Nah, karena itu nanti standarnya lebih tingkat kedua untuk perlukan lagi. Kalau di lapisan jaringan bisa standar dari NSNP, IDFX sesuai dengan layer manajemen elemen. Nah, selanjutnya sistem menuju menjalankan manajemen jaringan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut manajemen jaringan. Ya, salah satu yang terpenting adalah sistem monitor jaringan. Nanti ada sesi selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.